Selamat pagi, Bana. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih semangat dalam menjalani jalur guru penggerak? Masih semangat, Pak. Semakin tetap semangat ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Pada pendampingan yang kedua ini kita fokuskan diskusinya tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Iya. Ada 4 fokus diskusi di sini. Yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Tentunya berdasarkan hasil pemetaan di Loka Karya 1 kemarin. Iya. Yang terakhir, kita mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan bersama kepala sekolah dan warga sekolah atau dengan guru di ruangan khusus ya, sudah disiapkan ya, Sudah, Pak. semua peralatannya sudah disiapkan. Insya Allah sudah. Nah, baik. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir setelah kita Ibu melaksanakan Loka kali 1? Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan? Kegiatannya tetap mengerjakan tugas secara daring. Nah, itu alurnya menggunakan alur Merdeka. Di situ tugasnya yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, Vikon sama Fasil dan PP sama CKP yang lainnya. Kemudian demonstrasi kontekstual, di sini itu kita membuat 2 kasus, anggaplah simulasi. Ya. Terus koneksi antar materi juga harus nyata. Nyata di sini nanti seperti diseminasi. Itu sudah dipraktekkan saksi nyata di lapangan ya, di kelas misalnya. Iya. Kemarin kita sudah mengadakan pendampingan 1. Bagaimana pelaksanaan rencana tindak lanjutnya? Kan kemarin ada rencana tindak lanjut itu yang disampaikan itu rencananya. Kemarin kan Pelaksananya gimana? tentang pembelajaran yang inovatif ya. Iya. Alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala seperti jaringan internet juga siswa, karena kan siswa itu beragam. Jadi penyesuaian dengan pembelajaran yang lebih inovatif itu. Jadi kemarin juga sudah membuat jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Iya. Apa saja capaian selama 1 bulan terakhir terkait dengan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring yang Ibu buat? Saya jadi mengerti membuat visi dan juga tahapan yang harus digunakan untuk mewujudkan visi itu, seperti menggunakan tahapan bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif itu. Jadi yang dipelajari tahapan bagja berarti. Iya. Baik. Sekarang kita diskusi tentang lingkungan belajar di sekolah ya. Iya. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan teman sejawat selama ini? Kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah itu sangat mendukung, baik memberikan semangat berupa support dengan kata-kata semangat, apresiasi itu, juga rekan-rekan itu juga membantu saya ketika saya membutuhkan bantuan di PGP ini. Jadi kolaborasi tetap penting ya untuk Ya. pelaksanaan. Jadi itu bentuk dukungannya Ibu ya. Berarti Ya, tantangannya Bu mungkin ada ya selama ini tantangannya itu di alam. agak sedikit sulit membagi antara tugas PGP, tugas mengajar, ya, sama di rumah Pak. Tapi alhamdulillah sebisa mungkin saya berusaha untuk bisa mengerjakan. Ditambah lagi sekarang tugas PP ya, pendampingan. Pendampingan ini betul siap. Waktunya yang mepet. Iya. Terus apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dialami kemarin? Ya, tetap berusaha Pak. Di sela-sela waktu istirahat ketika sudah mengajar itu saya mengerjakan tugas DLS. Membagi waktu Iya, ya, membagi waktu. meminit waktu. Kalau bisa meskipun hanya 10 menit, 5 menit itu buka lah. Jadi itu Ya. termasuk pembelajaran manajemen waktu. Iya. Apa rencana Ibu ke depannya nanti dalam kegiatan pendidikan guru penggerak? Tetap berusaha untuk semangat belajar dan juga berkolaborasi
sama sharing sama Bapak, sama teman-teman GGP, dan berdoa, berusaha agar lancar mengerjakan tugas. Baik. Sekarang kita lanjut ke diskusi terkait perubahan yang telah Ibu lakukan berdasarkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Ya. Apa saja pelajaran yang didapat dari Ibu setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Ya, di modul 1.1 itu saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi kuncinya berpihak pada murid. Ya, kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sanatnya. Nah, di modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Di mana di sini tuh nilai dan peran guru penggerak itu bisa diimplementasikan di sekolah. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga dari luar sekolah, misalnya dengan sekolah lain. Kalau modul 1.3? Nah, modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Jadi, di visi guru penggerak ini, kita sebagai guru penggerak itu ingin apa? Memimpikan apa siswa di kedepannya. Apa cita-cita apa yang ingin kita wujudkan pada siswa dengan mewujudkan visi itu dengan tahapan baca itu, Pak. Jadi pada modul 1.3 ini Ibu telah dipelajari tentang pembentukan visi diri, Ya, visi sekolah. ya, visi sekolah. Nah, nanti kita lihat prakteknya, Siap. bagaimana Ibu melaksanakan itu dalam diskusi bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Iya, Pak. Terus, apa implementasi di kelas dari pembelajaran yang 3 modul itu yang telah Ibu lakukan? Pembelajaran Di yang kelas. berpusat pada murid Ya, sesuai misalnya sesuai dengan modul 1.1, yaitu pembelajarannya inovatif itu, Pak, yang Iya. kemarin. Yang sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekarang kan zamannya sudah digital loh, Pak. ya, Jadi saya menggunakan jadi itu pembelajaran sistem- inovasi yang sistem belajarnya lebih ke digital. ya seperti puisi, shortword itu. Anak-anak kan jadi senang, jadi Senang. aktif. Terus yang tentang modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, saya itu lebih berkolaborasi sama rekan guru yang lainnya gimana untuk memajukan atau membuat pembelajaran di sekolah itu lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu Pak, cita-cita apa yang ingin kita wujudkan pada siswa ke depan sesuai dengan visi guru penggerak. Bagaimana tanggapan atau respon murid setelah melakukan perubahan berdasarkan modul 1.1 Ya, ya. mereka sangat senang, Senang. sangat antusias. Apalagi ketagihan, Pak, karena kan itu game ya. Jadi anak-anak suka, terus materinya juga cepat tersampaikan. Bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 itu di kelas setelah ada respon yang positif dari mereka? Sangat senang, sangat bahagia. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan saya. Terus pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Lebih hidup. Iya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depan. Memang hal sudah baik, tetapi mungkin masih merasa perlu diperbaiki. Mungkin ada dari semua kegiatan yang telah Ibu lakukan. Ada, Pak, dari mandiri sama kolaborasi itu saya harus lebih banyak mengikuti kayak webinar, jadi menyerap ilmu dari luar kayak pelatihan gitu. Jadi nanti bisa saya terapkan selain di pendidikan penggerak ini, Iya. kelasnya di luar itu. Terus kolaborasinya juga semakin, selain sama rekan sejawat atau kepala sekolah, juga sama wali siswa, Pak. Wali siswa. Iya, itu yang harus saya Jadi ditingkatkan ke wali siswanya Iya. nanti. Biasanya ke anak didik sama teman sejawat kelas sekolah. Iya. Sekarang inginnya Iya, ke jadi kan harus ada keterbukaan antara pendidikan di sekolah sama di rumah. Tidak hanya pendidikan itu di sekolah aja. Oh iya, pada saat kita Lokakarya 1 kemarin kita belajar tentang komunitas praktisi. Ya, Bagaimana penerapannya sekarang di sekolah?
sekolah. selama ini? Masih dalam tahap awal ya Pak di sekolah itu. Karena juga berhubungan dengan PMM itu Pak, yang komunitas belajar yang secara online, yaitu kita minta pendapat saya dan teman-teman yang lain itu sharing sama kepala sekolah yang terkait. Jadi tahap awal lah Pak, Masih berarti masih menjajaki penjajakan ya? iya, untuk membentuk komunitas itu. Tetapi berarti belum berjalan ya? Belum, tapi sudah terbentuk lah. Sudah tentu. Iya, Ibu di situ sebagai apa? anggota. Sebagai anggota. Iya. Bagaimana dukungannya setelah Ibu berusaha untuk membentuk komunitas dari kepala sekolah dan teman sejawat? Sangat responnya sangat positif sekali dan baik. Juga antusias teman-teman Pak, karena dengan adanya komunitas belajar itu nanti kan kita di situ bisa sharing. Ada tantangan mungkin dari Ibu ingin merintis komunitas praktisi ini sih? Ada Misalnya apa? tantangannya ya, ada kendala seperti di sini itu kan narasumber kita ya, mungkin kita akan mengambil dulu dari teman-teman dulu, mungkin nanti kita akan mengundang dari luar ya. Terkait dari dana mungkin Iya, dari itu. jauhnya lokasi ya untuk Ya, mendatangkan itu lokasi kan juga. Iya Pak, itu. tantangannya ya. Terus ini Bu ya, mungkin ada hal yang menarik pada saat Ibu ingin merintis komunitas praktisi. Hal menariknya itu ketika kita ingin membentuk komunitas itu kita voting Pak. Voting, jadi ada voting. Votingnya itu Mau diadakan benda gitu. ya, itu jelas setuju mereka. Cuma membuat namanya itu Pak, biar menarik nanti. Oh, Misalnya Kopi Darat ya kayaknya, komunitas Kalangan Daya 3. Hmm. Nah itu dari singkatan-singkatan itu Oh. kita gabungkan mana yang lebih menarik itu, biar menarik yang lain nanti ketika sudah jadi yang berjalan. menentukan itu bukan Ibu sendiri ya, Ya, jadi harus bersama-sama. kolaborasi. Jadi strategi apa yang dilakukan Ibu untuk memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah tadi? Strategi yang digunakan. Strateginya harus saya tadi meminta pendapat ke kepala sekolah dulu, sharing gimana. Ketika nanti sudah setuju, kita sama saya dan rekan sejawat yang lainnya bareng kepala sekolah duduk bareng musyawarah bagaimana tujuannya, akan gimana untuk komunitasnya di sekolah. Gitu, Pak. Mungkin ada rencana untuk selanjutnya dalam pengembangan membutuhkan praktisi. Rencananya ya diadakan sosialisasi. Kita nggak usah ambil narasumber dari luar dulu karena di sini kita punya guru penggerak. Nah mungkin dari situ dulu. Nah di situ nanti sosialisasinya tentang pembelajaran sehingga nanti bisa diimplementasikan sama teman-teman yang lain. Jadi masih dalam proses Awal ya, merintis, ya. Tapi belum dilaksanakan. Belum. Insya Allah ke belakangnya kita Insya Allah Pak, semoga mulai tidak berjalan. tergendala kegiatannya Baik. banyak. Terima kasih Bu. Mari kita lanjutkan ke diskusi bersama kepala sekolah dan para guru. Ya. Sudah disiapkan ruangannya Bu ya, Sudah. sama perlengkapannya. Kita diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Palangan Daya 3, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Palangan Daya 3, juga Ibu calon guru penggerak, Ibu Ana Septian Pratiwi, Ibu calon guru penggerak yang hebat. Mudah-mudahan langkah yang telah diambil Ibu Ana Septian Pratiwi menjadi inspirasi dan untuk rekan-rekan guru yang lain. Baiklah, alhamdulillah untuk kedua kalinya saya bisa berkunjung ke lembaga SDN Palangan Daya 3 ini dalam rangka pendampingan individu untuk yang kedua kalinya. Yang insya Allah ada sekitar 6 kali ya. Ada 6 kali berarti saya masih 4 kali lagi ke sini. Mohon diterima. Adapun sebelum
dimulai acara berdiskusi ini karena kemarin mohon maaf untuk pendampingan satu saya belum sempat berkenalan dengan Bapak Ibu Guru, hanya dengan Bapak Kepala Sekolah karena mudahnya waktu. Saya Bambang Asari bisa dipanggil Bambang, meskipun ada beberapa teman pengajian itu memanggil saya itu Asari. Entah alasannya apa, tapi saya juga menerima. Saya berdomisili hampir 15 tahun di Jalan Veteran, ke selatan Perpustakaan Umum Pamekasan. Silakan kalau lagi lewat ke Lemper, silakan mampir. Dipersilakan untuk mampir ke rumah di sana, di pasnya depan Kos Thomas. Sejak tahun 2021 saya diberi amanah oleh Dinas Pendidikan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi sebagai kepala sekolah SDN Rangka 2 di depan Balai Desa Kecamatan Desa Rangka 2 sampai sekarang, yang sebelumnya hampir 28 tahun di wilayah utara, ada di Kecamatan Batu Marmar, tepatnya di SDN Pademangan 1. Jadi kalau jalur sini sudah insya Allah sudah berbeda ya, sudah lewat kalau pas pada waktu sudah dari Pamekasan. Untuk acara forum diskusi saat ini, tujuan diadakannya diskusi yaitu untuk mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi tujuannya yaitu apa cita-cita Bapak Ibu ke depannya, apa keinginan Bapak Ibu ke depannya, terutama Bapak Kepala Sekolah, terkait murid, terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi fokusnya bagaimana kita berfokus ke murid. Dan nanti akan dipadukan dengan visi-visi sekolah yang sudah ada. Oke, dari ide-ide Bapak Ibu di diskusi ini bisa memberikan ide-ide perubahan-perubahan visi yang nanti insya Allah akan dirapatkan kembali, mungkin bisa dimasukkan visi-visi baru hasil dari diskusi ini yang insya Allah akan dibantu nanti dari Ibu CKP, Ibu Ana. Adapun susunan acara pada acara diskusi pada hari ini yaitu pembukaan atau pengantar tujuan diskusi. Yang ketiga, mengisi kalimat rumpang. Jadi Bapak Ibu Guru nanti dibantu oleh Bu Ana untuk mengisi kalimat rumpang. Itu adalah isi dari cita-cita atau keinginan Bapak Ibu terhadap murid di sekolah ini. Bisa ditambahkan di kalimat rumpang nanti. Dan menelaah visi sekolah yang sudah ada nanti dipadukan dengan kalimat rumpang yang ditulis Bapak Ibu. Yang ketiga, keempat, mengidentifikasi sikap dan perilaku. Mengidentifikasi sikap dan perilaku. Perilaku siapa? Ya, perilaku warga sekolah. Jadi sikap kepala sekolah, sikap para guru, sikap anak didik, dan sikap anak murid itu kita identifikasi. Dari hasilnya nanti kita masukkan ke visi perubahan sekolah ini. Yang selanjutnya kita mendiskusikan inisiatif prakarsa perubahan.
Nah, di sini kuncinya. Dari tujuan diskusi pada saat ini kita menggali mungkin ada inisiatif-inisiatif baru untuk dijadikan sebuah perubahan yang akan dilakukan di sekolah ini ke depannya. Untuk yang keenam, penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam proses pendidikan selama 6 bulan ke depan, 2 bulan yang berjalan ya, sebenarnya Bu Ana sudah belajar tentang membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi setelah ini masih sebagai untuk dirinya sendiri. Nah, pada saat inilah Ibu Ana sebagai calon guru besar ingin mengembangkan visi yang telah dia pelajari akan dikembangkan dalam bentuk diskusi forum ini. Untuk memfasilitasi Bapak Ibu mencari visi dan cita-cita di sekolah ini, dan nanti akan direfleksikan ya. Direfleksikan bersama hasil diskusi tersebut, sehingga saya berharap diskusi pada hari ini untuk terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Terima kasih sebelumnya telah berkenan untuk mengikuti diskusi ini. Untuk membersihkan waktu, saya serahkan forum diskusi ini kepada Bu Ana. Silakan, Pak. Sini, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Kesempatan saya untuk mendiskusikan tentang visi di sekolah. Nah, tadi Pak Bambang sudah menjelaskan tujuan kita diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi kita, visi sekolah kita terhadap murid. Ingin jadi apa murid kita di masa depan? Apa yang kita cita-citakan kepada murid di masa depan? Ingin jadi apa? Nah, sebelum kita ke visi guru penggerak atau diskusikan visi, saya ingin menjelaskan singkat tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntut. Menuntut di sini itu kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai tanah, dan semua itu diibaratkan sebagai benih. Jadi petani itu kan tugasnya merawat tanaman. Jadi kita itu bagaimana guru itu ingin membentuk siswa tersebut. Jadi dengan merawat, menyiram seperti yang petani lakukan, maka akan membentuk siswa seperti apa di masa yang akan datang. Dan dengan pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini itu maksudnya kodrat alam di sini itu sesuai dengan kebutuhan anak. Butuh apa anak itu belajar? Kodrat zaman itu disesuaikan dengan era sekarang. Misalnya sekarang itu sangat identik dengan digitalisasi. Anak-anak itu sudah sangat dekat dengan HP. Nah, selain itu, manusia itu adalah segala kodrat yang ada pada anak. Agar apa tujuannya kita itu menuntut anak? Agar anak itu mencapai keselamatannya, mencapai kebahagiaannya yang tertinggi, dan menjadi individu yang baik. Selain itu juga menjadi masyarakat, anggota masyarakat yang baik. Nah, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu harus sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilainya itu? Yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti berakhlak mulia,
berkebinekaan global. Di situ bisa masuk seperti pengetahuan iptek, jadi tidak gaptek. Nah, di sini mandiri itu anak-anak bisa melakukan sesuatu dengan inisiatifnya sendiri. Keempat, gotong royong. Anak-anak diajarkan tentang kerjasama, saling membantu. Yang kelima dan keenam itu bernalar kritis dan kreatif. Jadi anak-anak itu yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila, anak-anak itu bisa melakukan secara mandiri, bernalar dan kritis, melakukan segala sesuatu itu dengan kreatif. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang pendidik itu harus punya nilai dan peran penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak di sini itu kita singkat Mr. Kip, Bapak Ibu. Mr. Kip itu M-nya mandiri, R-nya refleksi, T-nya kolaborasi, I-nya berpihak pada murid, I-nya inovatif, D-nya berpihak pada murid. Nah, sehingga untuk mewujudkan visi, impian itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak, untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid, kita menggunakan di sini pendekatan intuitif apresiatif. Yaitu apa pendekatan intuitif apresiatif? Manajemen perubahan yang kolaboratif, memanfaatkan kekuatan sekolah. Jadi aset yang sudah ada di sekolah ini apa? Maka kita lebih kuatkan dan lebih kita tingkatkan lagi. Nah, di sini ada pengertian visi. Visi itu adalah pandangan atau wawasan ke depan, yaitu cita-cita yang menjadi cita-cita sekolah kita atau motivasi kita kepada di warga sekolah yang akan datang. Dan tujuannya itu berubah dan lebih baik. Jadi sekolah kita sudah punya aset, sudah punya kekuatan. Nah, dari kondisi awal dan dari kondisi akhir, jadi tujuannya itu mencapai kondisi akhir dan diinginkan. Dalam merumuskan visi guru penggerak ini ada beberapa tahapan, Bapak Ibu. Tahapannya itu adalah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu tadi berkolaborasi, manajemen kolaborasi dengan kekuatan yang sudah ada di sekolah. Nah, dari pendekatan inquiry apresiatif ini, kita menggunakan alat atap. Nanti ada penjelasannya. Nah, setelah menggunakan alat atap ini, kita melakukan langkah-langkahnya menggunakan baja. Nah, ini adalah alatnya atap. Atap itu bukan atap rumah, tapi itu adalah singkatan. A-nya itu awal atau aset, T-nya tantangan, A-nya aksi, P-nya pelajaran atau perubahan. Nah, di sini aset tadi yang seperti saya katakan tadi. Kekuatan apa? Aset apa yang sudah dimiliki oleh sekolah? Misalnya contohnya di sini di lingkungan kita sekolah itu sudah sangat kental sekali dengan lingkungan keagamaan. Nah, dari situ kita ingin bentuk apa siswa kita? Apa yang ingin kita dapatkan dari situ? Yang penting tantangan. Nah, tantangannya dari situasi keagamaan agamis di lingkungan sekolah kita itu tantangan apa saja yang kita hadapi. Selanjutnya aksi di sini. Nah, setelah kita punya aset, terus kita tahu tantangannya apa, maka kita aksinya apa yang harus kita lakukan dengan aset yang kita punya dan tantangan yang ada di sekitar sekolah, yang kemudian menjadi pelajaran atau perubahan, sehingga kita akan bentuk perubahan apa dari aset dan tantangannya tadi. Nah, setelah kita ketemu perubahannya, ini jadi apa? Nah, kita lanjut ke tahapan baca. Baca di sini itu B-nya buat pernyataan utama. Baca ini digunakan untuk menyusun prakarsa perubahan yang sudah ditemukan di tahap tadi. B-nya buat pertanyaan utama. Di sini dibuat
kedua, untuk penyelidikan kekuatan atau aset. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang berhubungan dengan aset atau kekuatan yang sudah kita miliki di sekolah. Selanjutnya, langkah selanjutnya ambil pelajaran atau discover. Nah, dari pertanyaan tadi, dari aset tadi, apa yang kita bisa temukan, kekuatan apa, dan identifikasi yang terbaik dan apa yang sudah ada. Jadi, kekuatannya apa dan apa yang harus kita identifikasi lagi untuk menguatkan. Kemudian setelah ambil pelajaran itu adalah dari prakarsa perubahan. Setelah diambil pelajaran, ketika nanti prakarsa perubahan itu apa tujuannya, ingin jadi apa, kita di sini menggali mimpi, kita menyusun narasi atau pertanyaan-pertanyaan, ingin jadi apa sih murid kita nanti, atau gambaran di masa depan. Setelah kita menggali mimpi, menggambarkan ingin menjadi apa siswa kita di masa depan, kemudian kita menjabarkan rencana. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ya langkah-langkah apa saja ingin agar anak-anak itu mempunyai sikap yang baik di pekerti hukum. Nah, ini di sini dijabarkan rencana, kemudian atau eksekusi itu di sini diharapkan kita itu berkolaborasi. Setelah langkah-langkah tadi diambil, kita berkolaborasi siapa saja yang ada di situ untuk mewujudkan visi perubahannya. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit video, bisa diperhatikan sebentar.
sudah lihat video tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan setelah melihat video tadi pembelajaran apa saja yang didapatkan atau pesan-pesan apa saja yang ada di video tadi. Bapak Ibu, monggo. Pak, aja. Tadi itu namanya Bernard Bear. Bernard Bear tadi itu untuk mencapai pengen ke atas ke Gunung Es tadi. Nah itu sesuai dengan visi kita. Apakah aja untuk mencapai visi itu ya, Bob. Firna. Ya, Bernard Bear tadi. Dari pengalaman tadi mengambil sampai atas kemarin, Ya, dia punya inspirasi untuk naik gunung. ya itu. Dan Visinya dia kan naik gunung. dia naik gunung. Ternyata tak semudah yang dipikirkan. Karena banyak tantangan. Nah, ketika mencapai di atas tadi kan kita. Tapi benar berusaha bagaimana caranya tantangan itu teratasi. Setelah sampai ke atas, dia berusaha sampai ke atas, ternyata masih ada tantangan atau rintangan yang mudah-mudahan ini benar pun juga bisa mengatasinya lagi. Juga itu mungkin ada teman-teman. Terima kasih. Ya, saya setuju sama Pak Jaya tadi. Kata Pak Jaya tadi ini sesuai dengan tujuan kita ya, kaitannya dengan visi. Jadi untuk mencapai visi itu tidak semudah membalikkan tangan. Tadi Bernard itu dari video tadi latihan dulu sebelum memanjat gunungnya kita latihan dulu dengan alat seadanya. Nah, jadi dengan alat seadanya itu sama dengan kita di sekolah. Kekuatan apa yang ada di sini, nah itu yang kita munculkan, itu yang kita kuatkan lagi dan kita tingkatkan. Jadi dari tadi datangkan dengan alat seadanya palu, terus tadi ketika manjat palunya jatuh sampai ke tujuannya di atas ternyata masih ada rintangan lagi jatuh. Jadi visi itu pasti banyak rintangan dan tantangannya, tetapi kita namanya ingin mencapai cita-cita pasti tetap berusaha dan tidak patah semangat. Makasih Pak Jar. Nah, selanjutnya di sini mari kita diskusikan bersama-sama untuk menciptakan murid di masa depan. Kita mengisi kalimat depan. Kalimat depan itu kan cita-cita untuk murid. Di sini ada 6. Nah, teman, di sini sudah saya kasih linknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal isi di sini. Nanti jawabannya langsung masuk. Linknya sudah dikirimkan di grup. Linknya. Sudah. Dia bisa.
Monggo bapak-bapak sambil isi nanti keluar di sini. Ini kita dapat kalau mau komen. Misalnya Pak Karim mau di sini, kita murid-muridnya, nah plus ini, terus nanti diisi semua ya Pak, jangan cuma isi satu. Ya. Saja tunggu. Nah, ini ya, ya. Tapi aku mau di sini kalau tidak komen. Baik, terima kasih ini sudah terisi semua bagaimana depannya di pelajarannya. Saya bacakan beberapa aja. Nah, di kalimat depan kita boleh. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang aktif dan semangat dalam belajar, memiliki adab dan peduli dengan lingkungan, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah masuk profil pelajar-pelajar kita ya. Terus ini ada yang bertipe ketiga dan mulia ya, masuk di nilai-nilai profil pelajar Pancasila, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang harus dikembangkan, memiliki individu yang unik, memiliki karakter yang berbeda. Karena siswa itu berbeda-beda, jadi kita harus melakukan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Memiliki yang harus penerus cita-cita bangsa. Keren jawabannya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kolaborasi dengan warga sekolah, dengan mahasiswa juga ya. Kualitas dalam proses pembelajaran, berarti pembelajaran yang inovatif dan kreatif, jadi tidak merupakan pembelajaran yang hanya mengajar ceramah itu saja. Pendidikan yang berpusat pada anak, yaitu sesuai dengan filosofi pendidikan belajar masyarakat dan penanaman nilai-nilai positif. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus peduli dengan sesama. Belajar adalah kewajiban seorang murid, harus peduli dengan sesama. Ya, sama. Terus murid harus mematuhi peraturan sekolah. Terus selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk di sekolah kita ini pendidikan adalah hak setiap anak, menciptakan lingkungan yang aman ya. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan
berhubungan baik dengan warga masyarakat, akan mendukung kewajiban pendidikan di sekolah. Jadi menjaga kesehatan mental dan fisik anak ya teman-teman. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemajuan teknologi dapat mendukung peningkatan dan pembelajaran ya baik. Dari sekian jawaban Bapak Ibu di pelajaran ini menurut saya menurut Bapak Ibu sudah masuk dalam nilai-nilai profil pada Pancasila. Sudah ya? Ya, tadi ada yang ingin menciptakan yang berakhlak, terus berbudi pekerti, patuh sama aturan itu dan disiplin. Mandiri tadi di sana murid tadi menjaga kesehatan mental dan fisik itu adalah peran dari pendidik. Nah, ini visi sekolah kita itu adalah unggul dalam berpikir, tangguh dalam berbudi pekerti, beriman dan bertakwa. Dari visi sekolah kita ini, tadi kita sudah mengisi kalimat 4. Nah, apakah visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk UNED? Apakah sudah selaras? Dan adakah jika belum? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dalam visi sekolah kita ini? Di sini kan unggul dalam berpikir, berarti mandiri ya, bernalar kritis itu bisa masuk ke nilai profil Pancasila. Tangguh dalam berbudi pekerti, ini masuk berakhlak mulia ya, beriman dan bertakwa itu berarti beriman. Tapi apa nilai profil pelajaran Pancasila? Mungkin ada bapak ibu yang ada masukan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita murid? Ya. Coba kita tarik. Bapak sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila, tapi mungkin ada sedikit perubahan dalam pemakaian kata dan perubahan pengetahuan di bidang teknologi iptek, karena menurut saya sekarang zamannya sudah segalanya berbasis digital. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Reja. Saya setuju itu karena sekarang itu sudah musimnya digital, itu sudah dekat dengan HP. Bahkan kita orang tua itu biasanya lebih pintar anak-anak ya. Dalam mengoperasikan HP atau komputer itu kita ada salah. Ya benar itu. Jadi ada yang ditambahkan tadi berarti cakap teknologi ya Pak. Cakap teknologi. Ya, nah ini, kalau seperti ini mungkin ada perubahan kata, tapi intinya sama, selaras dengan visi sekolah tadi, membentuk peserta didik yang berketuhanan, berkarakter, disiplin dan berjiwa kepemimpinan di era digitalisasi. Gimana? Coba itu sudah sesuai sama visi kita di murid untuk masa depan dan sesuai dengan ada nilai-nilai profil pelajaran Pancasila-nya? Ya sudah ada. Dan tadi Bapak Karim ditambahkan, saya tambahkan di sini di era digitalisasi. Jadi di sini mencakup semua nilai profil pelajaran Pancasila dan anak-anak itu tidak gaptek, cakap di teknologi. Dari visi tersebut, sikap dan perilaku yang mencerminkan visi adalah apa saja. Dan tadi bilang lagi apa?
Nah, membentuk peserta didik yang berketuhanan, berkarakter, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan di era digitalisasi. Sikapnya bagaimana kita sebagai guru? Kita sebagai guru itu berarti sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh pada anak. Jadi tidak hanya menurut, nyolong, minta, tak kelakuannya kita lakukan itu tidak sama. Kita juga harus berdisiplin. Kita tidak disiplin. Kemudian ramah pada anak. Ramah pada anak tadi mencakup tadi pendidikan yang menjaga mental dan fisik anak. Jadi tidak hanya dimarahi saja, tapi kita juga menjaga psikologi anak. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengajar dengan menyenangkan. Jadi kalau masuk ke kita pada saat mengisi kalimat tadi, memberikan pembelajaran yang inovatif ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ceramah saja, anak-anak guru juga ceramah di dalam kelas, tapi kita juga bawa anak-anak itu keluar kelas. Bisa kita di dalam kelas, tapi anak-anak diajak untuk menggunakan pembelajaran yang inovatif. Contohnya seperti puisi, kalau saya sendiri di kelas saya itu pakai betul karena anak kelas 1, jadi mereka senang main game kayak mencet itu jalan jawab kalau benar mereka senang. Jadi materi yang awalnya mereka tidak paham karena sambil main game mereka senang, jadi cepat masuk. Terus kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar tadi masuk dalam kalimat rupak yang berkolaborasi dengan warga sekolah. Berkolaborasi dengan warga sekolah, di situ kita tidak hanya dengan warga sekitar sekolah saja, tapi juga dengan orang tua atau mahasiswa. Sekarang zamannya grup WhatsApp ya, pasti setiap kelas itu punya grup. Kalau saya itu sering komunikasi di grup itu. Jadi pendidikan pembelajaran itu secara terbuka. Jadi tidak hanya pendidikan di sekolah saja, tapi orang tua tahu. Jadi orang tua pendidikan atau pembelajaran apa yang sudah dilakukan di sekolah sehingga nanti di rumah bisa mendampingi anaknya atau lebih ditingkatkan. Jadi dalam lingkungan tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi di rumah juga. Selanjutnya murid dan disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, ini sudah masuk di nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai, yaitu tadi murid ingin mentaati peraturan sekolah. Jadi disiplin di sini masuk misalnya anak-anak taat peraturan sekolah kan ada jam 7, tidak membuang sampah, menjaga kebersihan dan sopan terhadap guru itu seperti saya di kelas 1 itu menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi itu sudah mencakup semua. Salam ketika ketemu gurunya atau orang yang lebih tua, kita mengucapkan salam. Senyum, ramah, jadi setiap pertemuan ramah. Sapa, nah setiap ketemu tidak hanya guru tapi teman kita harus menyapa. Sopan dan santun itu sudah masuk ke nilai berbudi pekerti luhur. Jadi kita yang mempunyai akhlak dan budi pekerti luhur, tidak hanya berilmu tapi juga memiliki adab. Nah, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah sesuai dengan visi tadi, Bapak Ibu. Yang pertama, inisiatif apa? Inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ada yang bisa memberi masukan. Inisiatif perubahan apa yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Siapa? Pak Saleh. Oke. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah menurut saya satu, melakukan kebiasaan positif. Terus guru sebagai teladan bagi anak. Terus
lagi taat peraturan dan disiplin. Kira-kira itu yang dapat apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sebenarnya. Baik, makasih Mas Enis ya. Setuju sekali saya. Itu katanya apa siswa ya menanamkan nilai kebiasaan baik, kebiasaan positif. Contohnya yang sudah kita lakukan di sekolah itu ada di sini dekat dengan pondok lingkungannya itu ada sekali. Kita itu melakukan sebelum pelajaran mulai sebelum dan masuk itu anak-anak kelas tinggi ditugaskan untuk mengaji apa ya hari-hari. Terus sebelum dan sudah belajar di dalam kelas itu kita melakukan berdoa. Nah, selanjutnya yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah monggo. Ya, monggo Pak Desa. Ya, itu Pak. Menurut saya, apa saja kondisi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk memberikan visi sekolah. Pertama, harus menjaga hubungan baik. Yang kedua, harus menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, terbuka dalam segala informasi. Baik. Sudah Pak, makasih. Ya, harus terbuka, menjalin hubungan yang baik itu antara guru, warga sekolah yaitu warga sekolah ya dulu, kepala sekolah itu dengan orang tua yaitu wali siswa. Tidak hanya dengan wali siswa, tapi juga warga sekitar sekolah. Ya. Yang selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang pertama, mengaji dan berdoa setiap pagi sebelum pelajaran dimulai dan sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, berbagi informasi di grup WhatsApp seperti yang sudah Ibu terangkan tadi. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi atau pertemuan rutin dengan orang tua murid. Sekian terima kasih. Ya, betul. Setuju sekali. Berkolaborasi dengan orang tua dan orang tua sekitar sekolah itu dengan sosialisasi atau melakukan pertemuan rutin. Jadi tidak hanya di WhatsApp, ya benar kita membutuhkan WhatsApp setiap kelas, tapi juga dengan tidak hanya bertemu di dunia maya, tetapi dengan bertemu secara rutin ya. Jadi berkolaborasi bergrup apa yang diwujudkan, apa yang ditingkatkan di sekolah kita itu juga terbuka ya, pendidikan kita secara terbuka. Yang selanjutnya terakhir, apa saja langkah konkret atau langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan perangkat sabungan ini? Terus gimana waktunya? Untuk melakukan seperti itu, melakukan kebiasaan baik seperti mengaji setiap pagi, berdoa sebelum dan sudah belajar, pelajaran dimulai berdoa, pulang juga lebih berdoa, menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, santun atau 5S. Dilakukan setiap hari tanpa batas, tanpa ada setiap ketemu dari mana saja kita lakukan. Terima kasih. Ya, jadi secara konsisten ya. Jadi kita melakukan kebiasaan baik, nilai-nilai positif atau budaya positif kita lakukan secara konsisten setiap hari. Karena anak-anak itu mungkin lebih banyak belajar di sekolah daripada dengan orang tua. Orang tua di rumah hanya mendampingi dan mungkin hanya menguatkan. Makanya kita juga perlu sosialisasi tadi, pertemuan sama orang tua dan komunikasi yang baik. Nah, sekarang kita sampai ke refleksi. Apakah visi sekolah saat ini
sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dan menjadi. Monggo Bu Junaida mungkin mau jawab. Pak Kali, monggo. Apakah visi sekolah Sudah menggambarkan. yang surat laras dengan cita-cita dan impian yang ingin kita dapat? Karena kami di sekolah tak pernah menjadi anak yang memiliki nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tapi mungkin ada sedikit dirubah dalam pemakaian kata dan penambahan dalam pengetahuan kita. Karena menurut saya sekarang zamannya sudah segalanya berbasis digital. Ini menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Benar. Tadi visinya sudah selaras, sudah menggambarkan impian kita. Anak-anak itu ingin kita ciptakan yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu ada nilai agamanya, nilai sosialnya, dan nilai mandirinya, dan juga nilai mandirinya itu berpikir secara kreatif. Mereka itu bisa berkala kerja. Terima kasih Pak Talis. Dan visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan ya. Jadi kita mengharapkan anak-anak yang karena di sini lingkungannya sangat agamis, kita anak-anak itu kita ingin anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti. Nah, di sini visi baru kita adalah membentuk peserta didik yang berketuhanan, berkarakter, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan di era digitalisasi. Nah, yang tadi ditambahkan karena kita sudah zamannya digital semua teknologi ya. Nah, di sini prakarsa perubahan kita itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kenapa kita mengambil prakarsa perubahan ini? Karena akhlak sama sikap itu sangat penting. Kalau kita sudah punya akhlak sama budi pekerti yang luhur, meskipun kita dihadapkan dengan era digitalisasi, kita akan mempunyai benteng. Jadi anak-anak itu akan mempunyai benteng yang kuat, tidak hanya main game aja, mereka punya benteng yang kuat karena sudah datangnya tadi berakhlak mulia dan budi pekerti luhur. Terima kasih. Saya sampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan kali ini. Terima kasih kesempatannya Bang Bambang dan partisipasinya teman-teman. Semoga kita nanti bisa kita wujudkan dan terus kita kuatkan, kita tingkatkan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah diskusi yang sangat menarik dan menginspirasi. Salah satu yang menarik tadi pada waktu pengisian yang lupa inspirasi. Dengan saya kira mengisi link apa namanya? Kan itu sudah mengajarkan teman-teman. Iya. Sekaligus mengajarkan berkata dulu pengenalan kalau kita tolong isi apa juga yang tadi ya, jadi bisa kita lihat hasil dari diskusi ini isi dalam sekolah kita yang mungkin dari paparan diskusi tadi menjadi inspirasi untuk mengembangkan isi baru depan. Tentunya atas hasil rapat nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, karena visi sekolah itu bisa diganti banyak kalau lebih perkembangan.
Isi nama sekolah kita, isi nama sekolah SDM Paraman. Daya tiga itu unggul dalam berpikir. Jadi ini berpikir itu masih terlalu kurang global. Anggun dalam berpikir ini juga kurang global, terlalu dilakukan sama. Tapi mungkin ada hubungan dan mungkin ada yang kurang. Baru setelah kita diskusi baru ketahuan bahwa ternyata memang ada perlu perubahan-perubahan teman-teman di situ. Bisa selain membuat yang perubahan. Jadi ini mungkin yang bisa ditambahkan nanti atau bisa dimasukkan yaitu membentuk peserta didik yang berketuhanan. Jadi berketuhanan itu lebih luas, berkarakter, disiplin dan berjiwa kepemimpinan yang era digitalisasi. Nah, hal pokok di sini yang bisa kita adopsi terutama di masalah digital, masalah digitalisasi. Sebab kalau sekolah tidak melibatkan isi, tidak memasukkan isi digital, pasti sekolah itu akan tertinggal. Karena sekarang sudah masuk zamannya digitalisasi. Jangankan kita, anak-anak pun sekarang sudah belajar dan sudah masuk dalam digitalisasi. Jadi kalau sekolah tidak memasukkan ini, pasti akan ketinggalan. Ini hal-hal yang menarik dan perlu menjadi pemikiran ulang melalui diskusi di sekolah untuk perubahan visi ke depan. Terima kasih buat telah memimpin diskusi yang sangat baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.